Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami anggota kelompoknya ada Ahmad Fauzan Hafiz, ada Azhar Firas Faisal, ada Ariel, dan terakhir ada Zulkifli. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi antar budaya dalam perspektif antropologi. Nah, yang pertama antropologi sosial budaya. Di dalam buku pengantar Antropologi 1 tahun 1996 menjelaskan bahwa secara akademis antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku, bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Nah, dalam antropologi sosial budaya, manusia merupakan komponen penting bagi dirinya dan bagi alam lingkungannya. Ada hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar manusia dan alam lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu hidup bersama. Manusia selalu hidup bersama secara kolektif dalam kesatuan-kesatuan sosial yang besar maupun kecil. Dalam kesatuan sosial inilah manusia hidup saling berinteraksi, bekerja sama, dan bertukar pengetahuan untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Alam semesta ini akan selalu berputar sesuai dengan hukum alam. Maka tidak akan ada satu makhluk hidup pun yang terhindar dari hukum alam, termasuk manusia juga akan terkena hukum alam. Manusia adalah makhluk pilihan karena mempunyai kelebihan akal. Maka dalam perjalanan hidupnya, manusia akan selalu belajar untuk mendapatkan hasil kreasi cipta karsa dan rasa yang kemudian disebut dengan budaya. Budaya adalah hasil rekayasa manusia sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Hasil kreasi budaya menjadi landasan norma dan nilai untuk mengatur dan menata kehidupan manusia dalam upaya mencapai perkembangan hidup yang beradab. Ada suatu tokoh namanya Kohn tahun 1953 yang merumuskan 7 unsur budaya. Yang pertama ada sistem teknologi, yaitu seperti peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem mata pencaharian, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, reproduksi, distribusi, dan lainnya. Dan yang ketiga ada sistem kemasyarakatan seperti berkerabat, organisasi politik, hukum, dan perkawinan. Dan yang keempat ada bahasa atau lisan dan tulisan. Yang kelima ada kesenian, seperti seni rupa, seni budaya, seni gerak, dan sebagainya. Dan yang keenam ada sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh terakhir ada sistem kepercayaan. Nah, nilai budaya dan struktur sosial merupakan substansi dari aspek sosial manusia hidup di alam semesta. Ini mengikuti alur perkembangan sosial beserta gejala-gejalanya. Dalam kehidupan manusia diantarkan oleh suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur sosial. Di dalam kelompok sosial ada beberapa nilai dan norma yang disepakati bersama. Gunanya adalah untuk mengatur status dan peranan manusia dalam struktur sosial. Nilai merupakan sebuah kepercayaan yang didasarkan pada kode etik yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma memberikan arahan kepada manusia mengenai apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, memberikan pedoman hidup untuk masa sekarang dan akan datang. Dimensi dari nilai adalah suatu intoleransi dari beberapa nilai yang ada dalam sebuah kelompok kepentingan. Hubungan manusia dalam kehidupan sosial budaya yang dijelaskan dalam sistem relasional. Nilai merupakan sebuah unsur penting dalam kebudayaan karena menentukan tentang sesuatu itu boleh atau tidak untuk dilakukan. Mungkin sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan budaya yang dari review jurnal yang telah saya baca, yang dimana yang pertama itu ada komunikasi lintas budaya, yang dimana lintas budaya ini terjadi antara pengirim dan penerima pesan dari budaya yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada hakikat komunikasi, yang dimana ini suatu proses untuk memenuhi kebutuhan interaksi manusia melibatkan komunikator, pesan, media, penerima, dan efek. Jadi ini tuh proses untuk memenuhi kebutuhan komunikasi tersebut gitu. Lalu yang ketiga budaya, yang dimana budaya ini cara hidup manusia untuk mencakup bahasa, kebiasaan, nilai, dan tradisi yang diwariskan antar generasi.
Lalu yang terakhir ada hubungan komunikasi dan budaya, yang dimana budaya menentukan pola komunikasi, sementara komunikasi membentuk dan memelihara budaya. Nah, jadi budaya dan komunikasi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari komunikasi dan budaya ini, yaitu komunikasi dan budaya itu saling mempengaruhi keanekaragaman budaya untuk menciptakan keanekaragaman cara berkomunikasi. Jadi dari budaya juga kita komunikasi itu harus jelas dan ada tata cara yang tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih. Kemudian mengenai perbedaan-perbedaan budaya. Budaya adalah gaya hidup unik atau sekelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang yang lainnya. Budaya itu dimiliki oleh seluruh manusia, dan dengan demikian seharusnya budaya menjadi salah satu faktor pemersatu. Pada dasarnya manusia itu menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Individu-individu sangat dipengaruhi dan cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan budaya mereka. Mereka dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat di mana mereka tinggal dan dibesarkan, terlepas dari bagaimana validitas objektif masukan dan penanaman budaya ini pada dirinya. Individu-individu itu cenderung mengabaikan atau menolak apa bertentangan dengan kebenaran kultural atau bertentangan dengan kepercayaannya. Inilah yang seringkali merupakan landasan bagi prasangka yang tumbuh di antara anggota-anggota kelompok lain. Bagi penolakan untuk berubah ketika gagasan yang sudah mapan menghadapi tantangan, setiap budaya memberi identitas kepada sekelompok orang tertentu, sehingga jika kita ingin lebih mudah memahami dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masing-masing budaya tersebut, paling tidak kita itu harus mampu untuk mengidentifikasi identitas dari masing-masing budaya tersebut, yang antara lain terlihat pada aspek komunikasi dan budaya. Bukan hanya komunikasi dan budaya saja, melainkan ada sistem komunikasi verbal maupun non-verbal. Membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya, terdapat banyak sekali bahasa verbal di seluruh dunia ini. Demikian pula bahasa non-verbal. Baik, saya akan membahas tentang usaha membangun komunikasi efektif di antara perbedaan budaya. Budaya mencerminkan identitas unik suatu kelompok manusia sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Meskipun budaya dapat menjadi pemersatu, ia juga seringkali menjadi sumber perbedaan, mempengaruhi cara berpikir, komunikasi, dan bertindak. Identitas budaya tercermin melalui sistem komunikasi, pakaian, makanan, pandangan terhadap waktu, hubungan manusia, dan norma perilaku. Dalam konteks ini, komunikasi antar budaya menjadi penting karena melibatkan interaksi individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya sering menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan bahasa, nilai norma, persepsi, dan faktor nonverbal. Hambatan tersebut dapat menghalangi terciptanya komunikasi yang efektif. Sebagai solusi, kunci keberhasilan adalah pengetahuan, pengakuan terhadap perbedaan budaya, serta kemampuan beradaptasi. Strategi seperti mendengarkan secara aktif dan memanfaatkan perantara budaya dapat mengurangi kesalahpahaman. Namun, keberpihakan perantara juga berpotensi memperumit situasi jika tidak dikelola dengan baik. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif di antara perbedaan budaya, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami dan mengatasi permasalahan potensial. Kesadaran akan perbedaan budaya, sikap terbuka terhadap konflik, dan kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi elemen utama. Perantara budaya dapat membantu menyesuaikan penyampaian dan waktu komunikasi sesuai kebutuhan. Meskipun perhatian lebih pada proses dan pemahaman pada setiap tahap interaksi tetap dibutuhkan.
Dengan memahami bahwa perbedaan budaya adalah tantangan sekaligus peluang, komunikasi antar budaya dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif di tengah keragaman. Mungkin sekian dari saya.